down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan satu topik satu langkah menambah pengetahuan. Kali ini kita akan membahas lagi pembahasan yang sama, yaitu tentang fikih jinayah. Jadi tonton videonya sampai habis. Dalam khazanah fikih jinayah, hukum qadhaf merupakan salah satu bagian dari kategori jarimah hudud, yaitu tindakan pidana yang bentuk dan sanksinya telah ditentukan secara tetap dalam Al-Quran dan hadis, dan tidak diperbolehkan diubah oleh manusia, baik oleh legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Qadhaf secara terminologis berasal dari bahasa Arab yang berarti melempar atau melontarkan, tetapi dalam konteks hukum Islam, istilah ini merujuk pada tindakan menuduh seseorang, khususnya perempuan, telah melakukan zina atau hubungan seksual tanpa ikatan sah, tanpa didukung oleh minimal 4 orang saksi laki-laki yang adil dan menyaksikan secara langsung perbuatan tersebut. Hukum mengenai qadhaf ini diatur secara eksplisit dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 4, yang mana ayat ini memberikan 3 konsekuensi serius bagi pelaku qadhaf, yaitu dihukum sebanyak 80 derah atau hubungan fisik yang bersifat hudud. Kemudian yang kedua, kesaksiannya tidak diterima di pengadilan selama atau penjatuhan cacat moral atau jar. Yang ketiga, dicap sebagai orang fasik, yaitu seseorang yang telah keluar dari batas-batas kebenaran dalam syariat Islam. Salah satu tujuan penting dari adanya sanksi qadhaf ini adalah menciptakan masyarakat yang bersih dari praktik fitnah, ghibah, dan tuduhan tak berdasar. Jika seseorang dengan mudah menuduh orang lain melakukan zina tanpa bukti, maka yang terjadi adalah ketakutan sosial, pembunuhan karakter, dan pudarnya kepercayaan di tengah masyarakat. Maka dari itu, dalam konteks hukum pidana Islam, qadhaf bukan sekedar pelanggaran verbal, melainkan juga kejahatan moral dan sosial yang mengancam nilai-nilai dasar kemanusiaan. Sebagai gambaran betapa pentingnya tujuan hukum qadhaf ini dapat kita lihat dalam konteks media sosial masa kini. Seringkali terjadi kasus viral di mana seseorang dituduh melakukan tindakan asusila seperti perselingkuhan, pelecehan, atau perzinahan hanya berdasarkan unggahan, foto, video, atau cerita yang belum tentu benar. Dalam banyak kasus, individu yang dituduh mengalami tekanan psikologis yang berat dikeluarkan dari pekerjaannya hingga dihukum oleh masyarakat secara sosial, padahal belum terbukti bersalah. Dalam konteks ini, nilai-nilai hukum qadhaf jika diterapkan akan sangat membantu dalam mencegah kerusakan lebih jauh dan melindungi individu dari pembunuhan karakter. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat, dan see you di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.